Aku dapat informasi bro. Aku mau tanya tentang itu Muhammad. Oke, sekarang dengar saya. Di sini tidak usah takia, ya. Di sini kamu tidak usah bertakia. Saya bertanya tentang apa mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan, gak usah berbicara tentang Allah. Informasi yang disampaikan, Allah kepada Nabi Muhammad. Saya itu, kau ini, tolong ya bro ya, pakailah dengan logika yang baik, tolonglah, jadilah muslim yang cendekia. Sebentar bro, saya mau tanya mengenai tentang mujizat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bro. Orang ini gemes aku. Contoh ya, saya tunjuk kepadamu sebentar. Saya kasih tunjuk sama kamu ya. Saya kasih tunjuk contoh daripada para rasul yang melakukan mujizat. Oke, kita lihat rasul terus. Pak Tera, bisa dibacakan Pak Tera kisah para rasul? Monitoring atau Pak Hudo? Kisah para rasul. Ayat apa bang? Kisah para rasul di mana Petrus pagi-pagi benar dia ke gerbang bait indah, ke bait Allah ya. Dia bertemu dengan orang yang lumpuh kalau nggak salah. Oh yang Kisah para rasul 3 ya bang? Kisah para rasul pasal 3 ya, betul ya bang Hudo? Menyembuhkan orang lumpuh ya? Yes, benar sekali. Ayat bang? Ayat berapa itu? Dibacakan aja dulu biar dia jelas itu. Maksud saya itu. ayat 6 itu, ayat 6. Ayat-ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ada apa Bang Hudo dibacakan? Ya. Ayat 6 langsung sampai dari pertama. Iya, ayat yang pertama sampai ke-9 itu. Ayat 6 itu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan, kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, di sini jelas, firmannya jelas, di pasal berapa, ayat berapa, sejarahnya ada. Seorang laki-laki yang lumpuh, kerjaannya meminta-minta di gerbang bait Allah, gerbang indah. Petrus datang kepada Tuhan, berdoa pagi-pagi benar. Dan Petrus tidak memiliki emas dan perak, tapi Petrus memiliki kuasa yang datang daripada Yesus. Orang yang lumpuh itu berjalan, disembuhkan oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan namanya para rasul yang dipakai, yang diutus oleh Tuhan, disertai dengan tanda dan mujizat. Valid datanya bro, Baye. Saya minta yang seperti ini, validasi datanya. Abang ini udah dikasih data, nggak nerima. Data itu tidak valid. Saya itu bertanya konteksnya. Gimana? Itu ada datanya. Konteksnya itu. Saya bertanya konteksnya apa? Konteksnya apa? Itu salah satu. Bro. Salah satu mukjizat itu. Jangan berbicara tentang salah satu. Saya itu bertanya mengenai yang pertama Al-Qur'an. Itu bertanya mengenai tentang nabimu bro ya. Nabimu siapa? Saya mau tanya, nabimu siapa? Jadi gini, berarti orang nabimu siapa? Sebentar, nabimu siapa? Ya, kau bisa diajak diskusi nggak? Dianggap Tuhan, gitu bang. Sebentar, kau itu bisa diajak diskusi nggak? Kau itu bisa diajak diskusi nggak? Dianggap Tuhan. Saya bertanya sama dirimu, itu konteksnya tentang Nabi Muhammad SAW, mujizat apa yang dilakukannya. Saya tidak butuh informasi dari Allah. Yang saya minta adalah validasi data yang dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya minta. Berarti patokan menjadi Tuhan itu adalah mukjizat, gitu bang? Saya bertanya kepada dirimu, tunjukkan kepada saya mujizat yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Kan saya bertanya kepada kalau kau memang tidak bisa diajak berdiskusi dengan baik di sini, ya lebih baik kau ditakbir aja. Sudah, Bang Haus, tolong ditakbir aja, nggak bisa diajak berdiskusi dengan baik. Syarat jadi Tuhan itu berarti harus bermukjizat gitu. Kalau orang bermukjizat sudah lah, ini nggak bisa diajak berdiskusi dengan baik. Ya, saya bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, larinya kau kemana-mana. Heran saya. Ayo tunjukkan, teman-teman muslim, tunjukkan kepada kami yang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kebaikan apa yang dilakukan di orang sekitarnya. Pakai data ya. Bang Malaikat mungkin bisa bang.
Gini, kalau Ayo, saya Bang, silakan. kalau saya baca nih ya, kalau Muhammad itu dia tuh katanya nih dia bisa membelah bulan, tetapi secara ilmiah NASA pun ngecek itu tidak ada belah terbelah, Bang. Bulan itu tidak pernah terbelah dua. Bahkan di dalam penelitian NASA tidak ada sedikit pun bukti real bulan itu terbelah. Kalau itu terbelah sampai sekarang tidak ada namanya bulan purnama, Bang. Mereka tuh mensangkut pautkan antara bulan sabit itu adalah akibat dari tunjukan Muhammad yang dua itu. Tapi sebenarnya tuh hanya opini aja, kita bohong doang itu. Tidak ada itu. Bulan terbagi dua. Ya. Kurang kerjaan. Tapi gini, kalau di dalam Al-Quran mereka itu sudah memang ada sih tertulis ini di surat satu. Terus di Asahi Bukhari, Kitabat Al-Wahyi itu juga mengatakan Nabi Muhammad telah membelah bulan dengan menunjuk jari. Tetapi secara ilmiah dari NASA tidak ada bukti yang konkret mengenai bulan itu terbelah. Yang penting sekarang pun kita masih bisa nikmatin itu kan. Ini Imi, selamat malam. Selamat malam. Malam. Muslim apa Kristen, Bang? Ada mujizat yang dilakukan Muhammad itu. Abang Muslim apa Kristen ini dulu, Bang? Kristen, Bang. Membelah duren. Ya, Durian aja belum tumbuh di sana, Bang. Hanya tulis dalam perut. Ya, memang begitu ya teman-teman. Seringkali mereka terucap, bingung melihat apa yang diperbuat Yesus dan Tuhan kita itu, ya. Tapi mereka nggak bingung apa yang ada di kitab mereka tertulis begitu. Apakah itu benar-benar tahayu? Apakah benar-benar itu nubuat? Mereka tidak koreksi situ. Ini yang luar biasanya. Jadi melihat kitab kebenaran pasti bingung. Ya kita jujur kasih tahu aja tentang penjelasan Yesus itu. Karena mereka kebingungan dalam kitab mereka sendiri. Ya begitu juga Bang Imi, pasti sama itu mungkin. Benar, Bang. Benar, Bang. Kalau mereka itu kan biasanya kalau kayak kita gini kan hanya jemaat. Kita itu kan maunya kan belajar dari Alkitab. Tapi kalau mereka itu nggak, sebenarnya dari jemaat itu jarang baca Quran dan tidak tahu artinya. Mereka hanya mendengar dari ulama-ulama aja. Terserah ulama itu mengatakan ini mereka percaya, langsung percaya, tapi tidak mau belajar itu. Ya, daya ingin tahu mereka, arti tulisan Arab itu kurasa nggak penting. Sehingga pada saat yang sangat penting dan genting mereka saat ini, mereka kebingungan. Ya, betul. Makanya mereka itu kalau mereka itu tidak mementingkan terjemahannya, yang penting kan mereka menghafal aja, itu. Itu udah jelas, Bang. Jadi mungkin ada yang muslim lain bicara naik diskusi, jelaskan pertanyaan Bang Isa itu mungkin ya. mari bangsa ayo, bangsa ayo. Nah, Bang Saha. Itu kan kalau itu tanda si M itu kan tanda dia jadi nabi itu kan tompel. Adanya tompel itu tanda nabi buat kata mereka. Tapi kan kalau di Kristen itu surat Riyad. Buat teman-teman muslim, Yesus kami sekarang sudah ada di dalam kerajaan. Tidak lagi ada di muka bumi ini. Oke? Dan dia sudah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemuliaannya kepada para murid. Dia adalah yang sulung, yang paling utama. Dan dia adalah tipologi bagi kami yang percaya kepada Kristus. Kematian itu tidak menakutkan, tapi kematian itu menggembirakan dan sukacita karena kami bertemu dengan Allah kami yang hidup. Sudah ada di dalam kerajaan surga, dan dia akan turun untuk kedua kali menjemput kami orang yang percaya kepadanya. Tapi kalau kami bertanya tentang Nabi Muhammad sekarang ada di mana, karena memang tidak ada data dan fakta yang tersurat di dalamnya, dan belum ada berani yang mampu untuk menjawabnya itu. Ya, cukup jelas dari saya. Tapi ada yang sebagian dari mereka, Bang, mengatakan kalau surga itu sebenarnya hanya untuk manusia, bukan tempat Tuhan bertata. Karena menurut mereka Tuhan mereka itu bukan di surga. Mekah, Bang, tuannya, Bang, di Mekah. Ada yang lebih tinggi dari surga katanya. Kalau surga itu hanya untuk manusia, kata mereka begitu. Saya sering apa, bro? debat. Rumah Tuhan itu, Bang, di Mekah, Bang. Di Ka'bah itu rumah Tuhan. Iya, Bang. Jadi di atasnya surga apa itu? Itu saya nggak tahu itu. Mereka tidak mampu menjelaskan itu. Tiga, pasal 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat untuk Nabi. Ini Allahnya ini mendoakan Muhammad nih. Nggak tahu dia berdoa sama siapa nih Allahnya. Lebih rendah Allah di sini. Allah sama malaikatnya lagi berdoa sama Muhammad. Tapi mereka mengatakan Allah bukan berdoa, memberikan sambutan.
Tapi umat-umat dia disuruh berdoa, bersalawat berdoa. Tetapi begitu kita bertanyakan tentang Allah berkelawat, mereka bilang menyambut. Nah ini kan luar biasa. Tapi begini juga teman, banyak hal-hal yang kejanggalan begini ya. Kubur, ya mereka malaikat penyiksa kubur, malaikat maut masuk dalam kubur, mereka dalam kubur ini dicambuk, kan gitu. Ditanya lagi, ini yang saya jadi pertanyaan ya. Ditanya, siapa Tuhan Allahmu, kan gitu. Ini bukan apa ya? Kenapa dia bertanya lagi? Apakah para malaikat dan Tuhan itu tidak tahu manusia itu berbuat apa di muka bumi? Ya gitu. Kenapa setelah mati dipaksakan siapa Tuhanmu? Orang udah mati. Bodoh malaikatnya. Itulah. Jadi apa yang ditanamkan bagi mereka itu? Ya ini menurut kebenaran. Makanya orang itu bilang seringkali maaf kata ya. Mereka itu agama yang menyempurnakan, agama-agama yang terdahulu ya. Saya seringkali mendengar dalam azan mereka itu, seringkali khotbah mereka mengatakan keyakinan mereka ini agama yang paling benar, yang telah membawa dari alam kegelapan ke alam terang menerang. Oke, mantap. Tetapi begitu kita masuk mendengar apa yang mereka belajar dan apa yang tertulis di dalam kitab mereka tidak sesuai apa yang mereka katakan. Kalau mereka itu agama penyempurna dari Taurat, Injil, dan Zabur, kok malah jauh sempurnanya Injil itu daripada kitab mereka itu gitu. Wajar kalau bangsa bertanya tentang kebaikan nabi mereka itu, mujizatnya wajar. Karena dari situlah kita tahu bahwasanya para nabi yang dipilih pasti ada mujizat kan gitu, kuasa. Karena mereka itu mengabarkan firman itu kan gitu. Tapi dia memang ya fakta yang kita lihat itu tidak sesuai. Ya kan gitu. Yang maaf kata ya, yang kayak cerita membuai orang saja gitu. Itu yang saya pelajari. Makanya orang ini kebingungan. Begitu firman itu menjadi manusia, mereka menolak. Karena di dalam keyakinan mereka, Allah itu tidak beranak. Itu tidak diperanakan. Tapi saya tanya lagi, tadi ya, kemarin saya tanya lagi, kamu percaya nggak malaikat itu datang ke bumi ini, datang menjelma menjadi manusia? Percaya. Ada ya kan? Tetapi, Tuhan yang mempunyai kuasa segalanya, Bapa itu yang punya kuasa, langit dan bumi, datang menjadi manusia, mereka heran. Kan gitu. Kok heran? Tadi itu Jibril dari manusia mereka percaya banget gitu. Begitu Allah itu mempunyai kehendak ingin memberitakan apa keinginan dia sendiri, memakai tubuh bernama Yesus, ya mereka kebingungan. Nggak mungkin karena Allah itu tidak beranak. Itu pertanyaan mereka itu saja. Padahal tujuan Yesus itu datang menggenapi kan gitu. Apa yang ada di Taurat baru diberitakan semuanya. Ini harus beginilah kamu harus melakukannya kan gitu. Yohanes 13 ayat 34 ya. Aku memberikan kepadamu perintah baru kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang diberikan Yesus agar manusia ini mengerti tentang Allah itu. Nah, kadang-kadang mereka kebingungan, wajar. Padahal jangan salah teman-teman ya. Saya mengerti mereka rindu juga. Rindu ingin hal kebenaran. Kenapa? Di samping saya ini kiri kanan, orang background dari mereka semua datang. Saya nggak muluk-muluk. Dan saat ini ada bersama saya tahun baru. Ini luar biasanya. Jadi saya bertanya, kenapa Anda percaya sama Yesus hingga ikut Yesus? Ada bermacam-macam Tuhan itu memakai mereka ya, dari mendengar NSP wawaknya itu, kok ada NSP rohani, dia dengar kok nyaman banget ini, lagu dari mana nih, dipelajari sama dia, ini lagu Kristen gitu. Lalu dia beritahukan kepada wawaknya, wah itu lagu itu gak pernah kita dengar dalam keyakinan kita, itu lagu Kristen, mana? Ini dengar, dikasihlah dengar NSP dia sendiri. Oh iya, siapa yang memberikan? Jadi anak yang pertama nelpon ini mempunyai kerinduan lagu itu nyaman, hingga dia ngambil keputusan mengetik di laptop lagu itu. Yang muncul itu kebaikan-kebaikan Yesus gitu. Jadi hingga dia ingin mempelajari tentang Yesus itu. Yang dia pelajari dalam kesaksian dia, saya tanya, berbeda jauh dengan apa keyakinan dia. Betul itu kata-kata orang-orang murtadin yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka sangat benci sama kita, benar. Tetapi di situ kita tidak boleh menghakimi mereka. Di saat itulah benci banget sama kita. Belum tentu mereka selamanya benci. Hati mereka itu ingin mengetahui juga. Gitu. Jadi tugas kita itu aja, memberikan diskusi yang pencerahan. Wajar sih kita bang ya, bangsa merasa tungkol ya, rasa bebalnya itu, apalagi dia menyerang gitu. Ya. Tapi itu halnya harus kita lakukan. Sakit, memberitakan firman-Nya sakit rasanya kan gitu. Kita dibully kembali. Padahal benar kita Bang Isa tadi nyatakan, mau kamu terima, silakan. Nggak kamu terima pun nggak apa-apa.